Kita baru saja mendapat fitnah, ujian, dan cobaan tentang keimanan kita terkait dengan suara azan, terkait dengan volume toa yang ada di masjid-masjid dan yang ada di musola-musola. Maka pada malam hari ini kita akan membahas tentang apa itu azan. Bagaimana sejarah azan. Siapa yang menjadi muazin dengan suara azan? Azan adalah kalimat-kalimat yang dikumandangkan untuk menandai masuknya waktu sholat. Saya ulangi lagi pengertian azan. Azan adalah kumandang kalimat-kalimat tertentu sebagai tanda masuknya waktu sholat. Yang kita kenal kalimatnya bahkan sudah kita hafal sekarang ini. Yang dimulai dengan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat azan ini didapat dari sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid dimimpikan Allah dengan kalimat-kalimat azan ini. Ketika umat Islam sampai ke Madinah, ada satu kesulitan umat Islam. Bagaimana mengumpulkan umat Islam untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka datanglah beberapa pendapat. Sebagian mengatakan kita kumpulkan orang yang mau sholat, menandakan masuknya waktu sholat dengan meniup tanduk atau trompet. Di zaman dulu trompet itu terbuat dari tanduk hewan yang dibentuk dan dibuat sedemikian rupa itu menjadi alat trompet, ditiup. Belakangan baru ada trompet yang terbuat dari logam. Tapi di zaman itu belum ada trompet terbuat dari logam. Maka orang menggunakan tanduk sebagai trompet yang dikumandangkan, yang suaranya keras melengking, sehingga dengan suara tanduk tersebut yang dibentuk jadi trompet, orang akan berkumpul. Jadi saran yang pertama agar ditiup trompet dalam bentuk tanduk yang sudah dibentuk untuk mengumpulkan orang-orang Islam untuk menandakan sholat berjamaah dan masuknya waktu sholat. Pendapat ini ditolak karena sudah ada umat atau sudah ada orang lain yang menggunakannya. Siapa yang menggunakannya? Orang Yahudi dan Majusi. Jadi mereka sudah menggunakan tanduk itu untuk mengumpulkan jamaah mereka. Maka datang pendapat yang kedua, yaitu mengumpulkan orang Islam menandakan masuknya azan dengan memukul atau menggerakkan lonceng. Pakai lonceng. Kita bikin saja lonceng. Asal masuk waktu sholat, hidupkan loncengnya. Subuh pakai lonceng, zuhur pakai lonceng, asar pakai lonceng, maghrib pakai lonceng, isya pakai lonceng. Pendapat ini pun ditolak. Karena sudah ada umat Nasrani, agama Kristen yang menggunakan lonceng untuk mengumpulkan mereka orang-orangnya dalam waktu-waktu untuk beribadat. Akhirnya pada waktu itu tidak didapat kata sepakat apa alat untuk memanggil. Umat Islam menandakan terkait dengan waktu sholat. Sampai pada waktu itu salah seorang sahabat Rasul namanya Abdullah bin Zaid bermimpi di malam hari, Pak. Bermimpi Abdullah bin Zaid dengan lapas-lapas ucapan-ucapan azan yang kita kenal sekarang ini. Jadi itu dari mimpi.
Ketika keesokan harinya Abdullah bin Zaid menyampaikan mimpinya ini tentang lapas-lapas azan kepada Rasulullah. Pada waktu itu dibenarkan juga mimpinya ini oleh Umar bin Khattab. Ternyata Umar bin Khattab pun mengalami mimpi yang sama dengan Abdullah bin Zaid. Begitu dia dengan lapas-lapas itu. Nah, pada waktu itu Rasulullah menerima kalimat-kalimat lapas azan ini dari dua sahabat, Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab. Nah, ketika itu Rasulullah menyampaikan kalimat azan ini kepada Bilal bin Rabah. Justru yang disuruh Rasul azan bukan Abdullah bin Zaid. Yang menyampaikan kalimat azan Abdullah bin Zaid. Tetapi untuk menjadi muazin, Rasulullah menyuruh Bilal bin Rabah yang terkenal dengan Bilal Rasulullah. Sampai Rasulullah wafat. Bahkan dilanjutkan lagi oleh Bilal bin Rabah. Jadi Bilal bin Rabah yang disuruh Rasul azan. Pertanyaannya, nah di sini. Pertanyaannya, seharusnya kan yang disuruh azan Abdullah bin Zaid. Karena yang dapat mimpi Abdullah bin Zaid. Harusnya kan Rasulullah menyuruhlah Abdullah bin Zaid untuk jadi muazin. Yang mengumandangkan azan. Kenapa Rasulullah tidak menyuruh Abdullah bin Zaid? Kenapa justru Rasulullah menyuruh Bilal bin Rabah? Ada apa? Nah, ini terkait ini dengan surat edaran menteri kita ini. Terkaitnya di sini. Kan jadi pertanyaan, Pak. Harusnya kalau dari segi kepantasan yang dapat mimpi Abdullah bin Zaid. Yang menyampaikan kepada Rasulullah Abdullah bin Zaid. Tapi kenapa Rasulullah tidak menyuruh Abdullah bin Zaid sebagai muazin? Justru Rasulullah menyuruh Bilal bin Rabah. Jawabannya, ternyata Bilal bin Rabah mempunyai suara yang lebih tinggi, suara yang lebih keras, suara yang lebih merdu daripada Abdullah bin Zaid. Itu jawabannya. Karena Rasulullah mau azan ini dilantunkan oleh orang-orang yang punya suara keras, suara yang tinggi, suara yang lantang, suara yang merdu. Dan itu dimiliki oleh Bilal bin Rabah, seorang budak Persia yang hitam legam, tinggi, besar, dan suaranya pun menggelegar. Sampai kalau Bilal itu azan, sampai aras pun goyang. Kalau Bilal bin Rabah yang azan. Itu pilihannya. Rasulullah memilih Bilal menjadi muazin karena suaranya yang lantang, suaranya yang keras dibandingkan dengan suara Abdullah bin Zaid. Lalu kalau sekarang ada menteri yang katanya Islam disuruh mengecilkan volume toa, berarti orang ini tidak belajar sejarah. Nah, begitu, Pak. Jadi memang sunnahnya azan itu harus keras, Pak. Nah, kita mengatasi ini, menyikapin ini dengan ilmu, Pak, ya. Dengan kecerdasan. Jadi kalau sekarang ada peraturan, kecilkan toanya supaya azannya tidak kedengaran. Azan memang harus keras. Makanya kalau Bilal azan itu dia cari tempat yang tinggi, Pak. Supaya suaranya bisa sampai ke pelosok penjuru daerah. Saya sengaja cari bukit. Azan itu naik ke tempat yang tinggi. Nah, memang harus keras, Pak. Kalau azannya itu pelan-pelan nanti. Keras saja pun orang azan masih banyak yang tidak memenuhinya. Itu udah keras tuh, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu saja pun masih banyak yang tidur. Konon pula azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kosong masjid tarbiyah ini nanti.
Kosong nih masjid tarbiyah. Kalau sempat azannya kayak gitu. Dan azan nggak boleh pelan-pelan. Azan tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya yang azan tuh lantang suaranya. Sempat azannya pelan-pelan, pelan-pelan. Memang lafaz azan itu sudah ditentukan. Jadi mengeraskan suara azan itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nah, itu Pak. Jadi kalau sekarang ada orang menyuruh dengan surat edaran kecilkan volume azan. Nah, saya menghimbau kepada seluruh BKM, kepada seluruh BKM masjid, BKM musola, marbot masjid, najir masjid, jamaah masjid, ayo, surat edaran menteri itu sifatnya himbauan, tidak punya konsekuensi hukum. Oleh karena itu kita bebas memilih. Milih kita ikut aturannya dengan mengecilkan toa atau tetap biarkan saja volumenya seperti biasa atau bila perlu besarkan daripada yang biasa. Kalau saya milih minimal tetap seperti biasa, jangan dikecilkan. Saya nggak tahu masjid tarbiyah ini macam mana nih. Kalau perlu tambah kuat, cocok sama saya. Nah, kita berbuat ini bukan kata menteri, urusan agama, kata Allah dan kata Rasulullah. Itu pegangan, Pak. Kalaupun kita ditangkap gara-gara ini, kita jihad fisabilillah. Kalaupun kita dipenjara gara-gara ini, kita pun siap. Umat Islam itu harus punya ketegasan. Maaf, seandainya ini berhasil, surat edaran ini berhasil dipatuhi, ini akan menjadi testimoni awal untuk kita sama seperti Singapura. Negara Singapura dulu ada azan, keras azannya, setiap masjid, musola mengumandangkan azan. Kemudian keluar peraturan kecilkan suara azan. Akhirnya sekarang Singapura tidak lagi ada azan di setiap masjidnya, Pak. Kalau ini kita patuhi, kita akan sama nasibnya dengan Singapura beberapa tahun ke depan. Ini testimoni. Ini testimoni, uji coba. Kalau umat Islam Indonesia ikut peraturan menteri ini, maka ingat, presiden buruk bagi kita 3, 4, 5 tahun yang akan datang. Kita akan sama seperti Singapura. Tidak akan ada lagi azan di setiap masjid. Atau kalaupun azan tidak menggunakan mic lagi. Untuk apa azan kalau tidak pakai mic lagi? Justru azan itu menandakan masuk waktu sholat agar orang Islam tahu ini sudah masuk waktu sholat. Memang harus dikumandangkan dengan keras dan harus dikumandangkan dengan tegas. Jadi saya menghimbau, karena jelek-jelek seperti ini pun saya juga BKM. Walaupun jabatan saya penasehat. Penasehat saya, Pak. Cocok, kalau udah tua memang jabatannya penasehat saja. Ketuanya biar yang muda-muda. Yang tua-tua ini sebagai penasihat aja. Ustadz Jamal udah tua, udahlah kan tengoknya jenggot sama lubang sama bulu hidung pun udah putih. Itu tanda sudah tua. Tapi jangan kalian bilang pula tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Ya, tua-tua sejati makin tua makin suka mengaji. Itu pantun ya kan? Ada pantunnya ya? Tua-tua sejati makin tua suka mengaji. Begitu, jangan tua-tua keladi makin tua makin jadi. Tua-tua keladi semakin tua suka mengaji, boleh. Boleh itu. Tapi yang paling terkenal pantunnya, jambu kelutuk di atas tanduk, pura-pura tunduk rupanya ngantuk. Itu juga pantun yang paling populer tadi. Terkait dengan surat edaran, saya mengajak. Kok Ustadz berani ngajak? Karena Gubernur Sumatera Utara pun mengajak. Jangan kecilkan suara mic. Beberapa pimpinan-pimpinan daerah, bupati,
di Indonesia juga menyerukan yang sama, menolak surat edaran Menteri Agama tersebut. Menolak. Di Padang lebih seru lagi. Kabarnya Menteri Agama yang sekarang itu kabarnya orang Padang. Tapi kalau betul di orang Padang, ini bikin malu orang Padang saja. Kalau betul di orang Padang, Pak. Betul. Nah, itulah yang mau saya sampaikan, Pak. Marah orang Padang. Jangan sempat dia menginjakkan kakinya di Padang. Iya kan? Jangan sampai dia menginjakkan kakinya di sana. Cuman memang dia nggak menginjakkan kaki kalau ke sana. Ini pesawat pula dia. Nah, ini yang bahaya kita. Pijak juga. Tapi kalau macam mana kalau datang ke Simpang Limun? Di Padang ditolak sama orang Padang. Macam mana kalau dia datang ke Simpang Limun? Di sana ditolak orang tuh. Kalau di sini kita sorongkan dia biar masuk ke paret. Nah, itu pula. Coba. Itu satu. Marah pula nih. Anggota-anggotanya marah. Siap perang katanya. Dia gila. Bosnya yang salah, anggotanya sibuk ngajak perang. Lihat tadi, ada tulisan. Siap membela. Karena disudutkan. Bukan disudutkan, dia yang memang menyudutkan. Soal surat edaran, jangan dipatuhi, Pak. Ini himbauan saya. Kan semua orang boleh menghimbau, Pak. Selaku ustadz, selaku dai kita, jangan patuhi itu. Kenapa? Karena sifatnya himbauan. Artinya kalau kita tidak patuh, tidak ada aturan hukum yang mengikat. Nah, itu satu. Sebenarnya yang paling melukai hati, yang melukai perasaan kita, bukanlah surat edaran itu. Bukan. Bukan itu yang paling mengganggu kenyamanan kita. Bukan. Justru yang sangat menyayat-nyayat hati kita adalah ungkapan yang mengatakan suara azan seperti gonggongan. Itu yang membuat kita sangat marah. Kalau ada orang Islam tidak marah, kalimat azan disamakan dengan gonggongan anjing, maka orang itu lebih bagus mati. Karena imannya sudah nggak ada. Ganti pakaianmu dengan kain kapan, saudaraku. Saya tidak pernah, jarang saya marah kalau ada statement-statement pemerintah tuh jarang saya marah. Tapi hari ini, rasa saya kalau nggak saya marah, saya takut nanti gula saya naik makin tinggi. Lebih bagus aku marah. Sampai semalam 2 kali aku nggak datang nih. Naik asam urat tuh gara-gara ku tahan marahnya. Maka hari ini kuluapkan marahku tadi karena diganggu suara azan, disamakan suara azan dengan gonggongan anjing. Masya Allah. Kenapalah keluar analogi seperti itu? Ini orang zolim. Banyak analogi yang lain yang bisa dikatakan dan tidak merusak kita dan tidak menghina kita. Contoh misalnya dia bisa katakan, suara azan yang berkumandang itu seperti suara petir yang menggelegar. Kalau saya ditanya ketika disamakan suara azan dengan suara petir yang menggelegar, saya tidak marah. Dan saya tidak merasa terhina. Karena petir bukanlah hina. Karena petir bukanlah yang rendah. Kalau disamakan suara azan dengan suara lebah, saya pun merasa terhormat masih. Tapi ketika suara azan disamakan dengan gonggongan anjing, marah saya. Kalau datang dia di sini berhadapan sama saya tinggal pergi. Tak suka saya nengok mukanya. Saya tinggal pergi. Jadi terkait dengan ini yang membuat kita marah karena dia menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing. Terkait dengan surat edarannya, tolak, tinggalkan, jangan diamalkan. Karena itu presiden buruk bagi kita untuk 2, 3, 4, 5 tahun ke depan. Tinggalkan, nggak ada urusan. Tetapkan saja. Karena memang sunnah azan itu suaranya keras. Kita ikut
Allah, ikut Rasulnya, ikut pemimpin kalau pemimpin itu tidak menyuruh kita untuk kezoliman. Tolak kata pemimpin, tolak kata pejabat kalau isinya adalah kezoliman. Ustadz Jamal nggak pernah ceramah macam gini. Ini baru sekali ini memang. Marah. Siapa marah, Pak? Langit marah. Betul. Jadi Ustadz marah ini cocok, boleh. Cuman aku marah di sini, aku aman nggak pulang.